Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kampus hijau SMA Setiabudi Semangat. Untuk peserta didik kelas 10 yang baru, perkenalkan saya Ari Izandra, Sarjana Pendidikan, biasa dipanggil dengan Pak Ari. Di SMA Setiabudi ini Bapak diamanatkan untuk mengajar pelajaran fisika untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 MIPA, dan pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10 PS-nya. Nah, untuk pelajaran sejarah mungkin kalian sudah mempelajari di SMP kemarin ya. Sejarah ini masuk dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, karena dalam pelajaran IPS terdapat pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, jadi dalam IPS itu terdapat 4 pelajaran yang akan kalian pelajari di SMA ini. Nah, untuk materi kita kali ini ya, kita akan mengkaji materi tentang pengertian sejarah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sejarah ini? Ya. Coba kalian pikir apa yang dimaksud dengan pengertian sejarah, apa yang disebut sejarah itu. Nah, contoh misalkan kalau misalkan kejadian misalkan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, apakah dianggap sejarah? Nah, itu adalah merupakan sejarah ya. Jadi sejarah itu terjadi pada masa lalu. Nah, kalau misalkan hal-hal ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu dianggap sejarah ya. Sejarah. Kalau misalkan yang tadi saya bilang kemerdekaan kita yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan peristiwa penting bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Itu merupakan sejarah bagi kita semua. Jadi atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu itu adalah dianggap sejarah. Kalau misalkan contoh Andi dia mengalami kecelakaan tabrakan sekitar 2 hari yang lalu. Nah, apakah dianggap sejarah? Kalau misalkan kita anggap peristiwa yang terjadi pada masa lalu, Andi juga mengalami peristiwa tersebut. Andi mengalami kecelakaan yang terjadi 2 hari yang lalu. Itu terjadinya sudah beberapa hari yang lalu, kejadian masa lalu. Nah, apakah dianggap sejarah? Kita anggap itu tidak bagi kita ya. Kejadian yang dialami oleh Andi tidak dianggap sejarah bagi kita, tapi dianggap sejarah bagi Andi ya. Jadi kejadian kecelakaan yang dialami oleh Andi itu merupakan sejarah bagi Andi, tapi tidak bagi kita. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi kita, tidak mempengaruhi orang-orang banyak ya. Jadi apa yang disebut dengan sejarah tadi? Sejarah adalah sesuatu yang terjadi pada masa lalu yang dianggap penting bagi orang-orang banyak ya, dianggap penting bagi orang-orang banyak yang berdampak ya, dampaknya itu bagi orang-orang banyak. Kalau yang kejadian kecelakaan tadi itu hanya oleh Andi saja, bukan bagi kita, jadi tidak dianggap sejarah. Nah, dari pengertian tadi, penjelasan tadi, apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sajaratun, artinya adalah pohon ya. Hal itu karena pada awalnya kata sejarah digunakan untuk menyebut ilmu yang mempelajari asal-usul keturunan atau genealogi seseorang ya. Akan tetapi ketika objek perhatiannya berkembang menjadi asal-usul sebuah peristiwa, maka ilmu sejarah berubah menjadi ilmu yang mempelajari asal-usul peristiwa yang terjadi.
definisi sejarah itu sebagai peristiwa yang pernah terjadi, ya, dianggap terlalu luas, ya. Jadi peristiwa tadi yang saya bilang tadi, jadi peristiwa kalau aneh tadi itu hanya perorangan, ya. Nah, sejarah itu dianggap yang luas, itu dianggap sejarah. Nah, yang pertama karena dipandang dari jumlahnya. Di dunia ini terjadi miliaran peristiwa, ya. Tapi dari peristiwa yang sebanyak itu, mana yang berdampak bagi orang-orang banyak, bagi umat manusia, ya. Yang kedua adalah dipandang dari waktunya. Pernah terjadi, ya, dapat dimaknai dari suatu detik yang lalu sampai jutaan tahun yang lalu, ya. Kalau tadi Andi 2 hari yang lalu, itu merupakan peristiwa penting bagi Andi, sejarah penting bagi Andi. Tapi bagi orang banyak itu tidak. Terus pada saat ini corona ini mungkin tahun depan itu merupakan sejarah penting bagi umat manusia. Kenapa? Karena hampir seluruh dunia, manusia yang ada di dunia ini mengalami dampak yang namanya pandemi corona ini. Jadi corona ini merupakan salah satu dari sejarah penting yang dialami oleh umat manusia sekarang ini. Nah, dalam sejarah, ya, sejarah juga menurut para ahli, ya, penjelasan dari para ahli. Yang pertama adalah J.V. Bruce. Nah, dari J.V. Bruce ini menyatakan sejarah itu adalah catatan dari apa yang dipikirkan, ya, yang dikatakan dan diperbuat oleh manusia. Jadi sejarah itu menurut J.V. Bruce adalah catatan yang telah dipikirkan, dikatakan dan diperbuat oleh manusia. Terus yang kedua adalah menurut dari W.H. Walsh, ya. Sejarah itu menitikberatkan pada pencatatan yang berarti atau penting saja bagi umat manusia. Itu menurut W.H. Walsh. Jadi W.H. Walsh, dia menyatakan sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi umat manusia. Ya. Terus menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Ya. Jadi Muhammad Yamin menyatakan sejarah itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang penting yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Ya. Terus ada juga pernyataan dari R. Muhammad Ali. Ya. Muhammad Ali dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia mempertegas pengertian sejarah. Yang pertama adalah jumlah perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Ya, jadi itu adalah menurut para ahli. Nah, dalam sejarah ini, ya, dalam sejarah itu terdapat beberapa unsur yang penting dalam sejarah. Ya. Jadi unsur-unsur dalam sejarah ada 3 unsur. Yang pertama adalah manusia. Nah, unsur sejarah yang paling utama adalah manusia. Sejarah selalu berkaitan dengan manusia karena manusia adalah pelaku utama dalam objek kejadian. Jadi manusia itu merupakan unsur sejarah yang paling utama. Ya. Manusia dalam peristiwa sejarah memiliki peran yang sangat penting karena di dalam sejarah manusia berperan sebagai subjek dan objek. Ya. Serta sejarah itu pun ada karena adanya manusia yang berperan dalam kejadian atau peristiwa tersebut. Terus yang kedua itu adalah unsur ruang. Ruang juga termasuk dalam elemen sejarah yang sangat penting. Ya. Jadi tanpa adanya ruang, ya, itu tidak akan masuk dalam yang namanya sejarah. Jadi ruang itu merupakan tempat kejadian suatu sejarah. Ya. Itu disebut dengan ruang. Ya, jadi ruang itu adalah tempat kejadian atau suatu sejarah. Ya. Tempat terjadinya suatu sejarah pun bisa bersifat luas ataupun sempit. Contohnya, ruang terjadinya suatu kejadian sejarah, sebuah negara, kota, medan perang, dan sebagainya. Itu merupakan unsur ruang dalam sejarah. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah unsur waktu. Ya.
Waktu memiliki peran yang sangat penting dalam unsur sejarah karena dalam waktu kita dapat mengetahui kapan suatu peristiwa sejarah terjadi. Jadi dalam waktu juga kita mengetahui kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Nah, segala aktivitas manusia itu dibatasi oleh satuan waktu. Waktu dalam sejarah ini bersifat pasti dan absolut. Bisa 1 minggu yang lalu, bisa 1 bulan yang lalu, bisa 1 tahun yang lalu, ataupun bisa juta tahun yang lalu. Itu yang dimaksud dengan unsur-unsur dalam sejarah. Nah, untuk penjelasan selanjutnya nanti Bapak akan tampilkan secara PowerPoint, dan tugas penugasan bisa juga Bapak sampaikan secara lewat PowerPoint. Sekian dan terima kasih.